Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngomong-ngomong sekalian. Hari ini gue mau review GoPro 5 Black ini nih. Jadi apakah si Hero 5 Black ini masih worth it atau worth intinya masih layak atau enggaknya di tahun 2020 ini ya. Ini cekidot. Nah, ini dia menu si Hero 5. Ini gue sewa sih sebenarnya, cuman ini ya. Ini kita bisa ngatur sampai 4K. Lumayan sih. Paling nanti gue pakai yang resolusi yang 180 sama PS yang 48. Nanti kita bakal coba si GoPro ini nih, si GoPro Hero 5 Black ini, apakah masih mantap atau enggaknya. Oke Mamang, jadi di video kali ini gue pakai resolusi 1440 dan 30 fps atau frame per second. Nah, di sini apa gue coba pakai resolusi segitu, gue pengen tahu gimana sih GoPro Hero 5 Black itu di resolusi segitu di tahun 2020 ini. Mungkin nantilah gua kalau ditanya sama aku sama juga
hasil perekaman si GoPro Hero 5 ini di siang hari. Kalau menurut gua sih ini pakai resolusi yang 1440 dan 30 fps ya. Kalau menurut gue sih masih oke banget sih di tahun 2020 ini gitu kan. Kalau misalkan di budget low ya, misalkan kayak gue ini di budget low, tapi berhubung gue belum punya dan ini baru sewa, mungkin kalau misalkan kalian ada yang mau sewa, nanti gue kasih tahu di daerah Karawang itu sewanya di mana. Tapi ini untuk hasil ya, kalau menurut gue sih keren banget sih kalau segini tuh. Emang kalau harga tuh nggak bisa bohong. Nah, memang untuk sebenarnya sih gue nggak rekam ini di apa, di luar ya, di luar dari video tersebut. Soalnya gue juga nggak ngilangin rekaman dari suara asli si GoPro Hero 5 Black ini, biar ketahuan seberapa kerennya dan bagusnya meskipun tanpa mic eksternal yang mungkin ngerebek kena angin ya. Jadi ini gue tambahan, gue udah edit dan gue masukin ini suaranya di sini sih. Nah, untuk ini gue kalau nggak salah ngerekam di jam 10-an atau ya setengah 11-an kalau nggak salah ini. Tapi keren sih ya. Jadi kayak meskipun segini ini padat banget sih gambarnya, cuman kalau misalkan diupload nanti gue nggak tahu sih bakalan kayak gimana. Pengennya sih kayak sebagus video aslinya gitu, yang rapat kayak gini nih. Jadi biar enak gitu ngelihatnya. Cuman kadang-kadang kan kalau misalkan di upload tuh kayak berbeda gitu hasilnya. Jadi ya semoga aja hasilnya bagus-bagus aja sih. Nih buat kalian yang di budget low, gua rasa nih kayak layak gitu, kayak mumpuni lah. Di harga berapa sekarang GoPro Hero 5 Black itu? Kalau nggak salah secondnya tuh kayak di bawah 3 jutaan. Cuman ya kalian harus siap-siap buat ngodok kantong lagi, karena konverter buat jacknya itu lumayan mahal. Kalau nggak salah di Shopee atau di Bukalapak, Tokopedia, toko-toko online lain tuh ada. Kalau misalkan kalian mau cari dan lihat harga-harganya, mungkin kalian bisa cari di situ. Nih, gue juga sebenarnya pengen ganti sih ke GoPro, cuman ya ribetnya di konverter jacknya gitu kan. Harus beli lagi. Ini karena gue punya Xiaomi yang Cam 4K. Nanti kalau misalkan kalian mau lihat hasilnya kayak gimana, mungkin gue bakalan bikin video review. Cuman yang Xiaomi gue yang 4K itu gue udah mode mic, jadi nanti kalian bisa ngedengerin suara dari mode mic sih, dari mic eksternal. Nah, di sini gue udah sampai ke Karawang Kota atau daerah Johar. Belum, bukan daerah Karawang Kota sih, tapi daerah Johar. Nah, setelah ini gue bakalan ada video yang masuk ke malam hari. Mungkin kalian bakal lihat di video selanjutnya ini. Ini dia. Ngedip nggak? Ngedip nggak? Ngedip nggak? Ngedip. Nah, memang itu tadi gue bicara di mic eksternal yang mic internal GoPro Hero 5 Black. Itu kayak berisik banget ya tadi kan ngomongnya. Nah, untuk kalian yang punya GoPro Hero 5
atau Hero 5 ke atas itu karena konverter jacknya beda dari Hero 4 ke bawah. Nah mungkin ini gue kasih tahu caranya nih, kalian tinggal ngomong aja sendiri di aplikasi yang buat edit video itu kan ada. Nah kalau biar apa realistisnya itu cuma dikecilin aja suara yang video yang pertama sih. Ini gue ngomong di bukan di back internal sih, tapi di apa di luar video. Nah ini untuk resolusi 1080, terus untuk apa frame per secondnya gue pakai 30 fps. Ini gue juga pakai auto low light sama apa stabilizernya gue hidupin sih. Ini gue di daerah Jababeka Cikarang, gue cuman muter-muter aja sih. Nah, di sini gua mau coba open suara video asli dari GoPro Hero 5 Black ini. Ini keadaan apa ya? Angin sama knalpot teman-teman gue yang berisik gitu. Kebanyakan sih pakai knalpot bacotan jadi pada berisik. Dan mungkin coba dengerin ya. Ini videonya. Ini suara aslinya ya. Nah, FYI memang gue juga lupa ngejelasin nih di sini itu gue nggak pakai setelan-setelan yang ISO atau disebutnya ISO istilahnya gitulah.
Gua nggak setting itu sih sebenarnya. Gua cuma setting auto aja, nggak nyeting 100 lah, 400 atau 800 enggak. Karena di malam hari gue juga pengen lihat di 1080 resolusi ini. Gue sengaja nggak setting di apa ISO nya, gue setting cuma otomatis. Terus gue nggak ada setting lain buat apa namanya, mode-mode biar terang gitulah. Yang ini gue setting otomatis semua, jadi biar tahu sih gue kayak gimana sih GoPro Hero 5 itu kalau settingannya itu settingan otomatis semua. Tapi untuk video ini gue yang malam itu meskipun cuman pakai yang resolusi 1 atau 1080 dan 30 fps, tapi yang originalnya sih kalau menurut gue keren sih, nggak terlalu pecah lah, nggak terlalu gimana gitu ngelihatnya, kayak merek-merek sebelah gitu kan. GoPro emang keren sih kalau menurut gue di tahun 2020 ini, ya masih layak lah, masih keren. Untuk stabilnya sendiri memang kalau menurut gue sih ya, meskipun nggak kayak smooth banget kayak GoPro Hero 7 Black, tapi kalau misalkan cuman buat motovlog yang di budget low, itu stabilnya udah ya keren sih kalau menurut gua. Kalau segini tuh udah bagus gitu kan. Ya kalau misalkan lu belum mampu atau belum cukup uangnya, intinya belum cukup uang ya, bukan belum mampu, maaf gitu kan. Karena kalau misalkan belum mampu, itu pasti si GoPro Hero 7 Black tuh nggak bakal ada yang beli. Istilahnya belum cukup uang lah ya, biar kerenan gitu kan. Karena gue juga belum cukup uang buat beli si GoPro Hero 7 Black. Baru-baru 7 Black, yang 5 aja gue masih belum beli. Ini juga gue pakai aja lah yang ada, yang sewa-sewa, karena gue pengen coba itu sekeren gimana sih si GoPro Hero 5 di malam hari kan. Nah, memang karena di sini cahayanya cukup nggak terang atau gelap. Kita mau masuk ke daerah atau bukan ya, maksudnya ada ke terowongan ini. Nah, lihat sendiri kan, kalau misalkan cahayanya bagus, pasti hasilnya juga bagus. Jadi kalau misalkan kalian pengen terang, kalian bawa lampu aja lah. Ini tapi kalau segini sih cukup sih kalau menurut gua ya. Mungkin untuk review GoPro Hero 5 Black-nya cukup sampai di sini aja. Tapi gua juga masih penasaran sih sama GoPro Hero 6 Black itu ya.
Tapi gua baca-baca di artikel dan gua baca di medsos ataupun di yang lain-lain, itu GoPro Hero 5 Black sama 6 tuh nggak beda jauh, cuman gua belum tahu sih beda jauhnya tuh kayak apa dan bagaimana. Cuman nanti mungkin kalau misalkan ada waktu, gue pengen coba juga sih nge-review GoPro Hero 6 tuh yang black ya, kayak apa dan bedanya gimana. Mungkin nanti gue cuman kayak rekam-rekam kayak gini sih, kayak malam, kayak siang. Nah di situ gue pengen apakah masih sama gitu kan dengan resolusi yang gue pakai sekarang di 1440 di siang hari dan resolusi 1080 di malam hari. Nah mungkin buat reviewnya cukup sekian. Terima kasih udah nonton, Mamang. Salam dari gua. Dari gua di misalkan kalau kalian ada pertanyaan tentang Ninja 250 SL, kalian bisa komen. Atau kalian yang nonton orang Karawang dan punya Ninja 250 SL atau Mono, kalian bisa ikut gabung di chapter Karawang. Tempatnya di mana? Kalian bisa lihat, nanti gue sertakan link untuk IG Nimo chapter Karawang sama Nimo Indonesia. Apakah ada yang kalian mau tanyakan sekitaran gabungnya gimana? Mungkin kalau di komen sih kayaknya kalian cuma bisa tanya seputar motor aja ya. Cuman kalau misalnya kalian mau gabung di chapter Karawang, nah kalian bisa ke IG atau Facebooknya. Dan yang gue jelasin tadi, gue pasti cantumin linknya di deskripsi. Jangan lupa dibaca-baca. And see you next time buat video selanjutnya. Makasih Mamang udah nonton.